yang ke-10. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerja orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus,
tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi di dalam program Saat Teduh 1 bulan kitab Amsal. Dan jika kita benar-benar mengikutinya, maka Amsal akan menuntun kita sehingga kita memiliki hati yang bijak dan juga menuntun perilaku kita dalam kebenaran. Dan hari ini saudara-saudara, kita tiba pada tanggal yang ke-10, berarti kita akan membahas pasal yang ke-10. Saudara-saudara, di pasal yang ke-10 ini ada 3 pesan besar yang memang kalau kita perhatikan setiap ayat-ayatnya seperti berlompatan satu tempat ke tempat yang lain, seperti berlompatan. Tetapi sebenarnya 3 pesan besar ini ada di kitab yang ke-10 ini. Dan kita akan memperhatikannya saudara-saudara karena kita percaya bahwa ada pesan yang luar biasa yang Tuhan ingin kita belajar. Yang pertama saudara-saudara adalah kekayaan yang diperoleh dengan tidak benar itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita harus memikir dengan benar apa yang kita dapatkan dari cara-cara kita ketika kita bekerja, kita berbisnis, kita berusaha. Apakah kita memakai cara yang benar atau tidak? Karena ini akan menentukan ada berkat Tuhan atau tidak di dalam rumah tangga kita, di dalam kekayaan kita. Dan Tuhan sangat-sangat penting menggarisbawahi apakah kita paham pekerjaan kita, kekayaan kita, apakah itu dilakukan dengan benar ataukah dengan kejahatan dan dengan cara-cara yang serakah. Kekayaan yang sejati itu didapat dari berkat Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan saat kita bekerja dan ketika kita mencari kekayaan kita. Ada hadiratnya saudara-saudara di dalam segenap usaha kita ada Tuhan. Oleh sebab itu pesan yang pertama, bekerjalah dengan benar. Jauhilah cara-cara untuk mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan yang pesan yang kedua saudara-saudara, Tuhan memelihara orang benar. Memang di dalam kitab ini bicara tentang orang miskin dan orang kaya, tetapi Tuhan tidak sedang berbicara dan membedakan itu. Tuhan lebih membedakan apakah engkau benar atau tidak dalam kebenaran. Orang-orang yang menurut atau merasa dirinya sebagai miskin, Tuhan memberikan pesannya, memberikan janjinya bahwa Tuhan akan memberkati dan memelihara orang benar. Asal jangan malas, asal jangan berhenti berusaha, asal jangan putus asa, tetapi terus tekun untuk mencari, terus untuk berusaha. Tuhan akan memberkati. Janji Tuhan, Tuhan akan membawa upah orang benar itu kepada kehidupan. Ketika kita menjadi orang benar dan kita mendapatkan upah dari hasil pekerjaan kita, dan Tuhan memberkati hati kita dengan kemurahan, maka kita bisa menolong orang, saudara-saudara. Itulah yang disebut sebagai upah orang benar membawa kehidupan. Karena orang-orang yang memiliki hati yang murah memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan orang-orang yang benar, walaupun dia merasa miskin, tetapi Tuhan akan meluluskan keinginannya. Jangan merasa miskin. Tuhan memelihara kita, itu janjinya. Dan kemudian saudara-saudara, yang ketiga adalah bagaimana dengan kita, apakah hati kita menyimpan sesuatu yang salah. Karena di pesan yang ketiga Allah bicara sangat penting berkaitan dengan perkataan. Perkataan kita bisa membangun orang atau menghancurkan orang. Perkataan kita bisa menuntun orang ke jalan benar seperti gembala, atau kita akan menuntun orang ke tempat-tempat yang salah. Disisipkan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Di ayat yang ke-18 di situ dikatakan siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Saudara-saudara, banyak orang seringkali nggak ngaku kalau dia itu benci kepada seseorang. Misalnya, aku nggak marah kok sama dia. Aku nggak benci. Hanya aku nggak suka aja, sebel aja.
Lihat, dia tuh orang kurang ajar ya. Kayaknya nggak tahu diri banget. Ya, lihat aja kelakuannya. Nah, saudara-saudara perhatikan. Orang yang bilang bahwa dia tidak membenci, tetapi itu sebenarnya ada dalam hatinya dan itu disembunyikan, dusta. Pasti yang keluar adalah umpatan. Jadi saudara-saudara, kalau kita membenci seseorang, secara otomatis maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang mengumpat. Kata-kata yang marah-marah, kata-kata yang mengatakan hal-hal yang tidak baik berkaitan dengan orang yang kita benci. Walaupun awalnya kita benci, awalnya kita bilang, saya tidak benci dia, kok saya nggak marah sama dia. Tapi kemudian kita mengumpat, berarti kita sedang membenci. Dan firman Allah berkata bahwa lebih baik kita keluarkan kebencian itu dan bereskan. Supaya kita jangan bermasalah dengan perkataan kita. Bereskan apa yang menjadi kebencian, ampuni, lepaskan, dan bebaskan dirimu. Sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari perkataan tidak lagi umpatan, tidak lagi kata-kata yang salah, bukan lagi kata-kata yang menjerumuskan orang, ngomporin orang, kata-kata yang membawa orang kepada hal yang salah, tetapi justru kita akan menuntun orang kepada kata-kata yang baik. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-19, Allah memberikan pesan kepada kita setelah dia bicara tentang bagaimana kita tahu bahwa kekayaan kita itu kita peroleh dengan benar di hadapan Tuhan. Ada berkat Tuhan dalam usaha kita. Lalu Tuhan memelihara orang benar. Dan yang ketiga, perkataan. Di akhir dari semua itu Tuhan berkata, dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Jadi sebagai orang benar kita harus benar-benar belajar menahan perkataan kita, menahan apa yang harus kita bicarakan. Sering kita ingin sekali mengungkapkan perasaan kita, ingin sekali keluarkan apa yang ada dalam hati, ingin sekali segera mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, ingin sekali supaya orang tahu, ingin sekali supaya orang mengerti. Tetapi Tuhan berkata, dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. Diam adalah sikap seorang yang bijak. Hari ini kita belajar satu hal, saudara-saudara, bahwa Tuhan mengawasi kehidupan kita, memperhatikan apa yang kita dapatkan, apa yang kita cari dengan cara yang benar atau tidak benar. Hari ini pesan dari Amsal pasal yang ke-10, mari bekerjalah dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, yakinlah Tuhan memelihara orang yang benar. Keinginannya akan diluluskan. Tuhan dengar kok. Tuhan mengenal kita jika kita ada di pihaknya. Dan kemudian yang ketiga, perhatikan perkataanmu. Jika ada hal-hal yang memang harus dibereskan berkaitan dengan kebencian, bereskan. Karena jika tidak, ungkapan-ungkapan kata-kata kita penuh dengan umpatan dan kemarahan. Orang bisa membaca bahwa kita sedang membenci seseorang dari perkataan kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama hari ini mempersiapkan hati kita. Saat kita menghadapi pekerjaan kita, bagaimana sikap kita. Kemudian mempersiapkan hati kita, meyakini dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan yang berat, Allah memelihara orang-orang benar. Dan yang ketiga, jaga perkataan kita. Biarlah kita menuntun banyak orang dalam kehidupan seperti seorang gembala, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ingat, kita semua ingin menjadi orang berhikmat. Orang berhikmat adalah orang yang hidupnya dan pikirannya sesuai dengan kebenaran Allah. Jadilah orang berhikmat ketika hidup kita sesuai dengan kebenaran Allah. Hari ini hanya 3 saja. Perhatikan bagaimana kita bekerja. Yang kedua, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan memelihara. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita menjaga perkataan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan daripada Amsal pasal yang ke-10. Bapa, Engkau menolong kami ketika kami menghadapi pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan bukan dengan cara-cara yang salah, bukan dengan cara-cara yang jahat, bukan hati yang penuh dengan keserakahan. Dijauhkanlah kami dari itu ya Tuhan. Ketika kami menghadapi pekerjaan kami, berkatilah Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga apa yang kami peroleh, upah kami bisa membangun orang lain,
menolong orang lain, Engkau akan memberkati. Dan juga Bapa, tolong kepada kami untuk kami tidak khawatir apapun juga. Engkau sedang memelihara jalan kami, Engkau memperhatikan hidup kami, Engkau mengerti keinginan kami, dan janji firman-Mu mengatakan Engkau akan meluluskan keinginan orang benar. Ya Bapa, peliharalah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, jagalah Tuhan perkataan kami ya Bapa. Kami ingin mengucapkan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan menolong supaya semua kebencian yang ada dalam hati kami bereskan di hadapan Tuhan. Kami tidak menyimpan kemarahan dan kebencian, tetapi kami mau menyerahkan hati kami dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga kami tidak lagi mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengumpat, tetapi kata-kata yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan Amsal ke-10 ini ke dalam tangan Tuhan yang akan kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.